Video ini direkam pada tanggal 16 Juni 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham ELSA. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham ELSA ini, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga bocoran 3 saham layak investnya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitung valuasi saham ELSA ini. Oke, kita langsung ke Excel. Tadi saya bilang saya ngitung valuasi suatu saham itu berdasarkan proyeksi dividen. Nah, pertanyaannya dividen itu apa gitu ya. Gini, kan ELSA kan sebuah perusahaan ya di bidang jasa pengeboran minyak dan gas. Nah, ELSA ini kan dari jalanin bisnis ngasilin keuntungan. Iya dong, namanya bisnis pasti ngasilin keuntungan. Nah, pas untung, ELSA ini bagi-bagi nggak keuntungannya ke para investornya? Pas untung, ELSA ini bagi-bagi nggak keuntungannya ke para investor sahamnya? Kita ke contoh 2019. Dia punya keuntungan Rp49 per lembar saham. Dari 49 dia bagi nih 12 ke para investornya. 12 itu 25%-nya dari 49. Dari 49. 25% itu disebutnya DPR, Dividend Payment Ratio. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Kita lanjut. 2019 DPR-nya 25%. 20 DPR-nya 30%. 21 DPR-nya 50%. 22 DPR-nya 50%. Nah, saya harap sampai detik ini Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham ELSA ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1. Ngerjain proyeksi labanya. Kenapa proyeksi labanya? Ya kita kan mau cari tahu dulu kira-kira keuntungannya berapa. Kita proyeksiin dulu. Yang kedua, memproyeksikan DPR-nya. Karena nanti kan DPR dikali ke keuntungan gitu ya. Cuma sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham ELSA ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you nih sebelumnya ya. Mari kita kerjakan PR pertama, proyeksi laba. Yang kita harus proyeksikan itu Q1 ke Q4 berapa perubahannya dalam persen. Itu PR kita. Perubahan dalam persen ada 2. Bisa perubahan yang positif, bisa perubahan yang negatif. Nah, untuk nebak Q1 ke Q4-nya ELSA ini, sepertinya kita akan menggunakan perubahan yang positif. Kenapa? Karena dari 4 tahun terakhir, dari 2019 sampai 2022, perubahannya tuh selalu biru ya. Jadi kalau ngikutin pola ini, artinya pola ini terjadi lagi di tahun 2023 ini, kita tinggal mikirin berapa persennya. Tapi secara perubahannya kita udah menentukan bahwa perubahannya positif. Oke. Di 2019, Q1 ke Q4 itu naik 370%. 2020, Q1 ke Q4 naik 381%. 2021 naiknya sadis gila, 6.667%. Ini parah banget nih. Maksudnya dari 2020 harga jatuh banget terus tiba-tiba naik. 2022 Q1 ke Q4-nya naik 405%. Oke, di 2023 berapa proyeksi labanya? Yang pasti saya nggak pakai 6.667% karena itu ketinggian banget ya. Itu kalau kita ngitung harga wajarnya pakai itu, kita itu mah kayak nggak usah ngitung, itu terlalu pakai yang optimis gitu ya. Jadi saya akan udah pasti saya nggak pakai yang 6.667. Nah, saya akan pakai berapa? Dari 4 tahun terakhir ini saya akan pakai 370. Kenapa 370? Memang secara pastinya kita harus ngebuka prospek, baca-baca public expose, dalemin ELSA lebih dalam gitu ya. Cuma saya pakai aja 370%, yaitu perubahan Q1 ke Q4 terendah, terkecil selama 4 tahun terakhir.
Kalau nanti hasilnya di atas 370, ya itu mah udah tinggal seneng-seneng aja gitu ya. Tapi kita ngitungnya udah pakai 370 daya paling yang terkecil gitu. Ya jadi kira-kira hitungan kita tuh udah dikecilin banget gitu ekspektasinya ya. Oke, saya masukin 370. Dah, selesai. Sekarang PR kedua, yaitu proyeksi DPR. Oke. DPR-nya berapa? Nah, ini dalam 4 tahun terakhir sempat 25%, 30, 50, 50. Oke. Kita lihat polanya. Pas 2019 dia 49 ya. 49 nih 49 rupiah per lembar saham atau sering disebutnya EPS. Pas EPS dia 49 terus ke 2020 turun jadi 34 EPS-nya. Dia tuh DPR-nya dia naikin ya. Dia 49 ke 34 kan turun, 49 ke 34. Ini dia naikin DPR-nya 25 ke 30%. Nah, ini biasanya ciri-ciri perusahaan bagus, artinya labanya turun. Bukan bagus deh, bagus kan beda-beda setiap orang. Ini tipe perusahaan yang saya suka, favorit saya. Artinya EPS dia pas turun dari tahun sebelumnya, dia naikin DPR-nya. Lalu 2021 dari 34 ke 15 turun nih ya, dia naikin lagi DPR-nya ya. Nah, terus pas 2022 pas dari 15 ke 52, yang bahkan 52 itu kayak tahun 2019 ya. Ternyata DPR-nya dia stabil. Enggak diturunin. Kan ada nih, pas lagi dia turun DPR-nya dinaikin, pas lagi nanti EPS-nya naik, DPR-nya diturunin. Ada tuh ya. Saya ulang, ada perusahaan yang EPS-nya dari tahun sebelumnya turun, DPR-nya dia naikin ya. Tapi pas lagi EPS-nya naik, DPR-nya dia turunin. Sehingga kira-kira investornya dapatnya ya di situ-situ aja. Nah, ini si Elsa saya suka nih, dari 49 ke 34 dia turun, DPR-nya dia gedein dari 25 ke 30. 2021 dari 34 ke 15 turun, DPR-nya dia gedein lagi 30 ke 50. 2022 pas akhirnya EPS dia 52 ya, 15 ke 52 kan naik. Nah, biasanya perusahaan ada yang pas EPS-nya membesar, DPR-nya dikecilin. Misalkan dari 50 balik lagi 25%, ada tuh. Dan wajar-wajar aja kayak gitu. Nah, ini tetap gitu, tetap di 50%. Saya suka yang kayak begini. Nah, di 2023 gimana nih? Kalau ini terjadi, kalau proyeksi laba kita beneran terjadi 370%, maka di akhir 2023 nanti Elsa tuh EPS-nya 74 ya. Setiap lembar saham Elsa tuh memiliki keuntungan Rp74. EPS-nya 74. Nah, 74 ini kan naik dibandingin 52 gitu ya. Nah, saya ada 3 skema nih. Skema pertama, tiba-tiba bisa dia DPR-nya turun ke 25% ya. Dari sini 15 ke 52, iya DPR-nya disamain. Tapi tidak menutup kemungkinan pas 52 terus ke 74 ya, tetap naik gitu ya EPS-nya. Tapi DPR-nya dibalikin ke 2019. Tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kalau ditanya ke saya, ngelihat historinya 4 tahun belakang, kayaknya ini enggak terjadi ya. Kayaknya ya. Terus yang skema default, skema confident, skema percaya diri, itu ada di 30%. Atau dia balik ke 2020, alias kalaupun diturunin DPR-nya nggak nyampe ke 25% lah, 30% gitu ya. Dan skema optimis tetap di 50%. Kayaknya kalau membayangkan dia di atas 50% enggak lah ya, kayaknya dia 50% udah mentok gitu ya. Soalnya nih pas 15 terus pas 52 dia 50%. Saya akan pakai 30% ya. Jadi pas lagi perhitungan yang proyeksi DPR ini, saya nggak mau pakai yang terlalu pesimis, saya juga nggak mau pakai yang terlalu optimis. Meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi 50% lagi ya, tapi saya pakai 30% aja. Oke, saya masukin. Nah, kalau DPR-nya kita proyeksi 30% untuk keuntungan sepanjang 2023 ini, terus Q1 ke Q4 di 2023 ini kita pakai angka dia akan naik 370%. Maka harga murahnya Elsa itu ada di 222. Atau di harga Elsa sekarang yang 322 itu udah kelewat 31%. Ya, harga Elsa per 16 Juni 2023 ya, per video ini direkam, itu udah kelewat 31%. Harga wajarnya Elsa ada di 333. Atau di harga sekarang masih di bawah harga wajar.
Kalau sekarang Elsa harganya ada di 3333 ya, 333 ya, seperti di harga wajar ini, itu aja udah boleh masuk. Tapi ini ternyata 322 atau di bawahnya harga wajar ya. Untuk menuju harga wajar masih ada potensi 3%. Menuju harga wajar. Di harga wajar boleh masuk, ini masih dia di bawah harga wajar meskipun tipis, meskipun sekedar 3%. Dan harga mahalnya Elsa 444, atau kalau misalkan orang nanya ke saya TP-nya di mana? Ya, kalau saya sih menggunakan harga mahal atau di 444, atau ada potensi 38% dari harga sekarang. Jadi kesimpulannya, secara valuasi saham Elsa ini sedang berada di harga, sedikit di harga wajar. Ada di harga murahnya enggak, di harga mahalnya masih jauh, di harga wajarnya sedikit lagi harga wajar. Nah, soal aksi yang harus diambil itu terserah Anda. Oke. Nah, buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, silakan tulis kode sahamnya di komen. Kode saham yang banyak di request akan saya dahulukan pembuatan videonya. Saya kasih waktu 5 detik ya buat tulis kode sahamnya di komen, dan jangan lupa di enter. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET, saham nyantai Excel template, kan nama channel ini tuh saham nyantai. Nah, kalau Anda punya SNET, setidaknya 2 manfaatin yang Anda dapetin. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri, bukan cuman kayak Elsa gini. Apapun sahamnya Anda bisa hitung. Langkah-langkahnya seperti yang Anda tonton ya, proyeksikan labanya, terus proyeksikan DPR-nya. Udah. Yang kedua, manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear, karena Anda jadi tahu nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya suatu saham itu ada di harga berapa. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi. SNET tadi penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisan sekaligus reminder ya. Saya udah bikin bocoran 3 saham yang layak invest, yang memenuhi 3 kriteria penting: fundamentalnya mewah, valuasinya murah. Kayak valuasinya murah, kalau tadi Elsa kan valuasinya wajar ya, terus prospeknya cerah menurut saya. Nah, ini silakan diakses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya ya, si SNET itu yang harganya cuma 275.000, atau Anda mau ambil gratisan saya doang, ini bocoran 3 saham layak invest, sama-sama sekarang juga silahkan langsung menuju link yang saya taruh di deskripsi.